Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Film Siwarik akan tayang di bioskop, tunggu tanggalnya. Baik, kita lanjutkan nih Bu Nita. Tadi ternyata Siwarik ini mengalami perubahan gitu ya. Ini bedanya Siwarik yang dulu dan sekarang apa nih Bu Nita? Sudah move on gitu ya? ya? Udah move on. Ya dulu kita istilahkannya Siwarik 1.0 dan yang sekarang 2.0 gitu ya. Yang dulu itu memang sebagai IP pertama kita tuh belum menggandeng industri. Jadi kita pure dari akademisi dan mahasiswa membuat desain sampai animasinya. Lalu kemudian kita bikin review ke target audience dan ke industri. Kita dapat terima banyak masukan untuk target anak-anak. Itu desain karakter, sebagai contoh desain karakter Wariknya itu memang bukan manusia gitu Mbak. Jadi bayangannya kayak Nobita sama Doraemon, ya itu. Jadi sebuah makhluk imajinasi gitu ya. Nah itu dinilai untuk anak-anak tuh masih kurang cocok karena secara fitur tuh agak menakutkan gitu. Makanya di yang kedua ini kita bikin karakter Wariknya tuh betul-betul bocah laki-laki tapi pakai kostum petualangan gitu. Dan usianya memang kita samakan dengan target audience kita gitu. Jadi biar audiensnya juga lebih relate, lebih relate gitu ya, sama gitu ya. Takutnya nanti kalau yang tadi mungkin takut ya Bu ya, takutnya takut gitu. Jadi dirubah sesuai dengan audiensnya aja. Pastinya kita pengen memperkenalkan Warak Ngendok itu sebagai ikon yang bukan yang menakutkan. Betul. Gitu kan, Mbak. Ditambah lagi terus kita masukkan juga dialek khas Semarangan di yang kedua ini. Gitu. Oh, ditambahkan. Jadi yang pertama belum? Pertama belum. Masih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau ini udah ditambahkan dialek khas Semarang. Jadi semakin menambahkan, oh ini kalau dari ini Semarang gitu ya. Betul, kelokalannya lebih terasa. Nah, kelokalannya lebih terasa gitu. Oke, Adit, kalau dalam produksinya nih, film Siwarik nih menggunakan aplikasi apa aja sih nih? Wah, ini pada penasaran nih bikin animasi tuh pakai apa sih, gimana sih gitu? Kalau untuk pembuatan animasi itu sudah pasti kita pakai software yang memang dari awal ditujukan untuk membuat animasi media dimensi tiga dimensi. Itu untuk pembuatan Siwariknya lalu latar dan sebagainya itu kita menggunakan software 3D Blender. Itu software 3D modeling atau pembuatan bentuk secara digital. Lalu di Siwarik ini juga ada efek 2D, efek visual 2D itu kita menggunakan software 2D untuk membuatnya. Itu ada software seperti Clip Studio Paint, ada OpenToonz dan yang sejenisnya untuk membantu keperluan 2D. Lalu software yang membantu di tahap bagian akhir itu ada video editing yaitu After Effects. Itu untuk hasil finalisasi seperti sentuhan terakhir untuk warna dan yang nantinya akan dilanjutkan rendering juga di After Effects itu. Oke, dari sekian aplikasi saya yang tahu cuman After Effects saja, begitu ya. Oke, ini berarti membutuhkan beberapa aplikasi ya, nggak cuma satu aplikasi ya. Bahkan tadi ada aplikasi untuk pembuatan 3D dan juga 2D gitu. Ini bedanya apa untuk apa gitu 2D-nya gitu? Ini kan Siwarik kan berarti 3D ya Bu, ya maksudnya 3D ya. Kalau untuk 2D-nya sendiri untuk apa? Siapa nih? Andi. Kamu ditas coba sebagai mahasiswa animasi Udine saya. Kalau 2D-nya itu kita kan animasi Siwarik itu memang base-nya 3D, animasi 3D Siwarik itu. Tetapi untuk 2D-nya itu sebagai pembantu efek-efek. Seperti sebagai contoh ketika Siwarik itu melempar batu gitu, itu akan ada efek 2D. 2D itu gampangnya seperti SpongeBob, yang kayak 2D itu. Tapi sebagai pembantu efek aja. Sebagai contoh di episode 1 itu seperti yang disampaikan Bu Nita tadi ada pembahasan api itu menggunakan 2D. Jadi efek-efek seperti itu kita menggunakan 2D sebagai pembantu kayak gitu. Berarti gabung 2D sama 3D gitu digabung ya? Wah, jadi tahu kan. Kalau pengen lebih tahu ya gabung aja ke D4 Animasi Udinus ya. Kalau udah banyak yang penasaran ini Bu, ini gimana sih caranya? Saya pun juga penasaran gimana sih cara bikin animasi, kayaknya tuh nggak semudah itu ya. Itu ternyata seperti itu ya, secara singkat seperti itu. Kalau yang pengen lebih tahu nanti bisa tanya Mas Adit. Bukan les-lesan langsung dengan Adit. Oke, baik Bu Tia, kalau Bu Tia nih kan ini sebagai dosen dan sekaligus sebagai tim produksi Siwarik nih Bu, bagaimana sih tanggapan Ibu dengan adanya film Siwarik yang memiliki alur cerita dan juga animasi yang sangat bagus nih Bu. Tadi bahasnya episode 1 juga tentang api kayak gitu.
Jadi mungkin melanjutkan juga dari Ibu Nita dan apa Mas Adit tadi, kita kan melalui berbagai riset ya, karena mungkin kami ada di ranah akademisi gitu ya. Jadi ada riset, ada beberapa beberapa evaluasi tadi ya dari 1.0 ke 2.0. Terus kemudian jadi menghasilkan sebuah karakter IP yang nggak cuman lahir gitu aja, tapi melakukan berbagai riset, terus kemudian tes dan segala macam gitu. Jadi bagusnya itu nggak cuma divisualisasi, tapi bagaimana background atau latar belakang dari si karakter si Warik ini muncul. Jadi nggak hanya dicerita, tapi proses untuk menuju itu risetnya tuh panjang juga. Gitu. Jadi bagusnya tuh ya nggak di permukaan aja, tapi ketika membuatnya itu jadi lebih bagus lagi karena ada riset yang mendalam itu tadi. Gitu. Oh, oke, riset yang mendalam. Nah, kalau di animasi gini nih Bu, itu risetnya gimana sih Bu? Oke, jadi kan dari karena kita lebih ke visualisasi ya. Jadi ada latar belakang budayaan, konten lokalnya. Terus karena ini mengangkat Warak Ngedok, jadi bagaimana kita mengeksplor Warak Ngedok itu dulu. Dari sisi kebudayaannya seperti apa, terus kemudian lokal konten dari Warak Ngedok seperti apa. Terus kemudian muncullah karakter IPC Warik tadi. Nah, dari berbagai bentuknya, terus karakteristik dari karakter Warak Ngedok itu tadi, ketika bentuk karakter si Warik ini tadi, itu ada aksen-aksen yang ada dari si Warak Ngedok harus ada di sini gitu. Prosentasenya juga harus pas. Nah, itu risetnya tuh mungkin bisa mungkin lain waktu kita bisa share lebih dalam tentang itu gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi Iya. dalam membuat pun nggak boleh asal bikin ya. Jadi harus benar-benar research beneran nih si Warak Ngedok ini seperti apa sih kayak gitu ya. Jadi bukan asal bikin, bahkan mungkin serat garis dikit aja harus diperhatikan ya Bu ya. Nggak boleh harus sedetail itu. Tapi harus sedetail itu nggak Bu? Ya, mungkin kalau pengaruhnya ke final quality ya gitu. Apapun yang mungkin error di awal, fokusnya di final harus kita sempurnakan. Harus disempurnakan gitu ya, penyempurnaan gitu ya. Nah, ini berarti detail lah ya, berarti detail gitu. Adit, kalau untuk tepatnya nih, kapan sih tepatnya film animasi si Warik ini mulai diproduksi sih, butuh berapa waktu lama juga gitu? Kalau untuk ini saya kan salah satu dari tingkatan yang nanti akan terus pindah jurusan. Jadi untuk pertama kalinya saya kurang tahu itu. Tetapi untuk yang mini movie ini itu diproduksi selama kurang lebih 7-8 bulan, itu dimulai dari sekitar Agustus. Itu dimulai sekitar Agustus, kita yang dari saya itu langsung mulai terjun. Oke, Agustus ya. Ya. 7 bulan ya? Sekitar ya, 7. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. 5 bulan loh. 5 bulan loh. Itu ketika saya join itu udah baru join ya, kamu baru join 5 bulan ya berarti ya. Oke, luar biasa ya, ini berarti saya tanya Bu Nita aja nih berarti. Tepatnya kapan Bu mulai diproduksi untuk si Warik, tapi jangan di-spill dulu juga, kita lanjutnya setelah jeda berikut ini. Oke, jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.